Selanjutnya kita masuk ke pembacaan SK pengurus Nahdlatul Papua. Pembacaan SK pengurus Sumatera. Pembacaan SK pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Gorontalo dan pembacaan SK pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sulawesi Barat. Mohon dengan hormat kepada Dr. Muhammad Tohri KH MPD untuk membacakan. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon nomor 142/KPTS/PBNW Romawi 14/Romawi 10/2021 tentang pengesahan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon setelah menimbang satu, bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi Nahdlatul Wathon di Provinsi Sumatera Utara dipandang diperlukan kepengurusan yang solid dan aktif dalam melaksanakan program kerja Nahdlatul Wathon. Dua, bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk disahkan sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026. Tiga, bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 dan 2, maka perlu mengesahkan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026. Mengingat satu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 2, 3, dan 4. Memperhatikan satu, berdasarkan surat permohonan penerbitan SK pada tanggal 20 Rabiul Awal 1453 Hijriah, 27 Oktober 2021 Miladiah, 2, hasil musyawarah pengurus besar Nahdlatul Wathon tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 28 Oktober 2021 Miladiah di Anjani, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2 sampai dengan 6. Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pengurus untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Ditetapkan di Anjani pada tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 28 Oktober 2021 Miladiah. Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ketua Umum Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA, sudah ditandatangani dan dicap stempel. Lampiran keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon nomor 142/KPTS/PBNW /10/2021 tanggal 21 Rabiul Awal 1463 Hijriah, 28 Oktober 2021 Miladiah. Susunan dan personalia pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025. Penasihat Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA, Profesor Dr. Haji Sayyid Agil Al-Idrus MSI. Pembina Abdul Muttalib Daulay MA, Sahrul Sitorus SSOS SHMH, Haji Najib Lubis, Musa Juwaini MA, M. Ali Husin Parinduri, SPDI MSI, Saifuddin Nasution M. Nasir. Pengurus Harian, Ketua Muhammad Iqbal Daulay MA, Wakil Ketua Rano Trindono SE, Imam Pratomo MHI, Awaluddin Sitorus MMMPD, Dr. Andus Burhan Hasan Al-Habib.
Sekretaris Misnan MPDI, Wakil Sekretaris Muhammad Azhari Rangkuti SPD, Rohaidah SP. Bendahara Selamat Hasibuan SE, Wakil Bendahara Khairun Nisa Sirgar SPD. Biro Pendidikan dan Kebudayaan, Koordinator Haidir Lubis MPD, Anggota Ihsan Ramli SE, Siti Saniah Daulay SAG, Wahyudian Nasution SPD. Biro Sosial Ekonomi dan Keuangan, Koordinator Insinyur Sahman Huta Gaul, Anggota Rahmat Fajri SE, Dedi Suhardi M Rizki SE. Biro Dakwah dan Penerangan, Koordinator Safrizal Anas STHI, Anggota Bayu Harefa SH, Muhammad Nuh SPD, M Rifaat. Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Koordinator Subuh Lubis SH, Anggota M Saleh Hasibuan AMD, Eris Akasih Esos. Ditetapkan di Anjani pada tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 28 Oktober 2021 Miladiah. Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ketua Umum Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani sudah ditandatangani. Sekretaris Jenderal Profesor Dr. Tuan Guru Haji Purwoji Dahlan MA sudah ditandatangani dan dicap stempel. Kita sampaikan kepada Dr. Muhammad Tohri KH MPD yang telah membacakan SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Papua, Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara, Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Barat. Berikutnya kita akan beranjak kepada acara prosesi baiat dan pelantikan yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani. Sebelum prosesi baiat dan pelantikan, dimohon dengan hormat kepada para pengurus yang akan dilantik dan akan diambil baiatnya untuk mengambil posisi berdiri di tempat masing-masing demi khidmatnya acara pelantikan dan proses pengambilan baiat. Mohon kepada pengurus yang baru saja disebutkan namanya untuk berdiri di tempat masing-masing, dan mohon juga untuk mengaktifkan on-cam-nya, kameranya diaktifkan, dan supaya dalam kegiatan baiat dan pelantikan ini akan ada interaksi langsung terkait dengan pertanyaan kesanggupan dilantik dan dibaiat. Mohon juga speakernya diaktifkan, ya. Mohon speakernya di unmute dan mengambil posisi berdiri di tempat masing-masing. Kepada yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus kami yang akan disumpah baiat. Sebelum disumpah baiat yang akan bertanya, apakah pengurus kami semua siap untuk disumpah dan baiat? Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar, sumpah dan baiat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Satu. Saya bersumpah akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
kepada Allah dan Rasulnya serta menegakkan pokok NW iman dan takwa. Dua, saya bersumpah akan tetap berbakti kepada guru besar saya, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan pengurus besar Nahdlatul Wathon Muktamar ke-14 di Mataram, serta kedua ibu bapak dan guru. Tiga, saya bersumpah akan tetap berpegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu melalui Nahdlatul Wathon di mana saja berada. Empat, saya bersumpah akan tetap mengembangkan organisasi Nahdlatul Wathon melalui pendidikan, sosial dan dakwahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bersumpah akan memesankan anak cucu dan keluarga saya untuk terus mewarisi Nahdlatul Wathon di mana saja mereka berada. Demikian ikrar dan bayat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wallahu muwaffiq wal hadi. Bay'nakum ala sam'i wat ta'ah ala ma fi hadhihi as-sahifah sahifatil bay'ati wal iqrar ayyadakumullah wa la tanfizi bay'atikum ala ahsani ma yuram. Amin. Bay'nakum ala sam'i wat ta'ah ala ma fi hadhihi as-sahifah sahifatil bay'ati wal iqrar ayyadakumullah wa la tanfizi bay'atikum ala ahsani ma yuram. Amin. Bay'nakum ala sam'i wat ta'ah wa ala ma fi hadhihi as-sahifah sahifatil bay'ati wal iqrar ayyadakumullah wa la tanfizi bay'atikum ala ahsani ma yuram. Wallahu khairus syahidin. Amin. Dan Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
serta dan pengurus yang baru saja dilantik diperkenankan untuk duduk. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Tsani yang sudah membaiat para pengurus wilayah. Bacaan SK pengurus wilayah baru saja juga sudah disampaikan oleh Dr. Ahmad Tohri, dilanjutkan dengan proses baiat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Maka kepada pengurus yang sudah dilantik dan yang sudah dibaiat mulai hari ini dan seterusnya sesuai dengan masa bakti pengabdian dinyatakan sah, dinyatakan legal, dinyatakan berkah insya Allah. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan roda organisasi di wilayah dan di tempat masing-masing. Amin. Ini seiring dengan kondisi hari ini di Pulau Lombok, di NTB dalam keadaan hujan. Mudah-mudahan hujan ini juga sebagai tanda kita semua mendapatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pelantikan 4 pengurus wilayah Nahdlatul Wathon ini juga diikuti dan dilakukan secara langsung oleh perwakilan pengurus Nahdlatul Wathon yang berada di luar negeri. Kita juga dibersamai oleh perwakilan dari Mesir, alhamdulillah telah hadir, dan dari beberapa negara. Belum dilantik. Tadi baiat. Belum dilantik tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, oleh panitia kita juga diberikan beberapa kesempatan waktu kepada perwakilan pengurus wilayah dan khususnya kepada ketua pengurus wilayah yang baru saja dilantik untuk menyampaikan statement singkat, pernyataan singkat atau kalimat singkat. Pada kesempatan ini mudah-mudahan pernyataan dan statement singkat itu. Izin host belum dilantik, barusan dibaiat. Sekarang pelantikan. Kita pelantikan dulu baru kita masuk ke cara selanjutnya. Yang tadi itu dibaiat belum dilantik ya. Oke. Makin yang baiat. Iya. Makin yang lantik. Hostnya ini terlalu semangat kayaknya Niki hostnya. Berangat. Untuk prosesi pelantikannya, setelah kegiatan baiat dipandu langsung dan dipimpin langsung kembali oleh Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, kepada beliau disilakan. Sampai asih. Tadi mau langsung ngelantik cuma kena baiat saja. Sekarang kita lantik. Untuk Pelunggu Sami yang lantik, sebelum tiang lantik, tiang akan bertanya sekali lagi, apakah Pelunggu Sami, pengurus 4 pengurus wilayah bersedia untuk dilantik? Bismillahirrahmanirrahim. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon melantik saudara-saudari menjadi pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Papua, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Barat, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara. Semoga kita semua selalu ikhlas dan diberi kesehatan dalam berjuang di Nahdlatul Wathon dan tetap berpegang kepada wasiat pendiri Nahdlatul Wathon, yakin, ikhlas, istiqomah, serta sami'na wa ta'na. Amin. Allahumma amin. Sekian. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sekali lagi, matur tapiasih kepada Al-Mukarram, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad memimpin prosesi pembayatan dan pelantikan 4 pengurus wilayah Nahdlatul Wathon yang kita laksanakan pada hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan acara kita ini, proses pelantikan kita ini selalu dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Pak. Hadirin hadirat yang saya hormati, sesuai dengan rundown acara yang sudah disiapkan oleh panitia, acara berikutnya adalah penyampaian statement, pernyataan atau kalimat yang akan disampaikan oleh masing-masing ketua pengurus wilayah yang baru saja dilantik, dengan harapan statement, kalimat atau ungkapan yang disampaikan dengan waktu yang sudah disediakan, sekaligus mudah-mudahan menjadi kesaksian dan komitmen dalam rangka mengemban amanah organisasi yang sudah diberikan oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kepada ketua pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Papua, kepada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Gorontalo, kepada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Barat, dan kepada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara, dipersilahkan masing-masing 4 menit untuk menyampaikan statement singkat pada kesempatan ini. Berikutnya kita terbang ke barat ini. Setelah kita dari timur, dari Papua, terus kita ke Gorontalo, kita ke Sulawesi, sekarang kita semakin ke barat. Ya, jadi kepada pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara, apakah sudah siap? Pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara sudah siap? Wabil khusus Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal memberikan kiat-kiat dakwah yang sangat potensial bagaimana Nahdlatul Wathon bisa berkembang sama seperti di daerah ataupun juga di tempat berdirinya Nahdlatul Wathon tersebut di NTB Lombok. Kemudian kami juga berharap agar kiranya dakwah Nahdlatul Wathon di Sumatera Utara ini tidak hanya sebatas dakwah komunikatif, namun dakwah-dakwah lewat lembaga pendidikan yang sudah berkembang di seluruh Nusantara bisa berada dan juga dapat berkembang juga di Sumatera Utara. Akhirul kalam, ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dan mohon bimbingan nasihat kepada seluruh asatidz, wabil khusus Ketua Umum PB Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani, dan begitu juga Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Profesor Dr. Haji Fahrul Raji Dahlan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabarakatuh. Luar biasa pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara. Semangat, menginspirasi, dan statement dan pernyataannya tadi sangat penuh optimisme dan harapan. Mohon izin Ketua Umum dan Pak Sekjen, tadi ketika dibacakan SK kepengurusan oleh Dr. Muhammad Tohri, tampak sekali pada komposisi kepengurusan itu juga nama-nama atau unsur-unsur lokal. Saya melihatnya dan saya membacanya demikian. Ini artinya bahwa Nahdlatul Wathon insya Allah sudah diterima oleh lapisan masyarakat di wilayah Bapak Ibu berkhidmat. Mudah-mudahan sekali lagi kerjasama dan hubungan baik serta silaturahim dengan masyarakat di mana kita melaksanakan amanat terjalin dengan baik, termasuk dengan pemerintah provinsi di wilayah masing-masing tentunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara berikutnya dalam rangka lebih mempertajam
mengasah dan menambah wawasan kita tentang transformasi ke-Inwian dari zaman ke zaman, istilahnya Profesor Dr. Haji Fahrul Razi, dari konteks ke konteks yang tidak pernah habis-habisnya. Inwi selalu bisa menginspirasi tidak saja bagi jamaahnya, tetapi bangsa dan bahkan bagi dunia. Konteks dan ulasannya itu sudah sangat banyak dikaji, diteliti oleh para cendekia Nahdlatul Wathon, termasuk juga oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Profesor Dr. Kiai Haji Fahrul Razi Dahlan MA. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak, mendengarkan dengan baik kajian ke-Inwian yang akan disampaikan secara langsung oleh Profesor Dr. Haji Fahrul Razi Dahlan MA, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kepada beliau di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syurahfal wa ayyidna datallatan bil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi, Rais Am Dewan Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Putri Pendiri Organisasi Nahdlatul Wathon, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, beserta seluruh jajaran Dewan Mutasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon yang saya muliakan, yang amat mulia, terhormat dan kita ta'zimi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani LCMPDI. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, ketaatillah dalam rangka mengembangkan visi misi organisasi Nahdlatul Wathon li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin fi anha'il alam. Amin Allahumma amin. Beserta seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Wathon dimanapun berada. Seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon yang bergabung di acara pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Papua, pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sumatera Utara, pengurus pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Sulawesi Barat, dan seluruh unsur-unsur panitia, unsur pengurus pimpinan badan otonom, pimpinan lembaga Nahdlatul Wathon, pimpinan pondok pesantren yang hadir dalam agenda joint meeting pada kesempatan ini yang saya muliakan. Ringkasnya, hadirin hadirat nahdien nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah pada momentum yang luar biasa hari ini, momentum bersejarah, momentum yang masuk dalam agenda-agenda perjuangan Nahdlatul Wathon adalah pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon. Atas nama Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Wathon tentu terus berkomunikasi, berdialektika, berdialog dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Papua, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sumatera Utara, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Gorontalo, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Sulawesi Barat, dan seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Wathon se-Indonesia, yang momentum ini adalah momentum kita ijtima', momentum kita berkumpul, ijtima' dalam satu visi misi, ijtima' berkumpul, bersua, berdialektika menuju satu visi misi organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, untuk meninggikan, merafa'kan yaitu kalimat-kalimat Allah dan kejayaan umat Islam di seantero dunia. Itulah visi misi besar Almarhumlah Bapak Maulana Syekh
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di dalam mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan, dalam momentum singkat ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama ini tepatnya tanggal 1 Maret 1953. Itu adalah organisasi resmi yang didirikan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Organisasi yang disahkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Organisasi yang diwariskan kepada kita semua, murid, cucu, semuanya, kita abituren, pencinta, diwariskan satu organisasi oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah embrio perjuangan Almarhumullah Bapak Maulana Syekh yang hari ini kita sebar luaskan visi misi beliau ke seantero ya dunia, khususnya kita di Indonesia, terus menerus melakukan visi perjuangan itu dengan melantik semua anggota-anggota pengurus dimanapun beliau-beliau itu berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pesan beliau di dalam perjuangan itu ada trilogi, ya, ada trilogi perjuangan yang harus menjadi kata kunci dalam berjuang. Trilogi perjuangan inilah yang sangat syamil, kamil, jami'. Sangat universal trilogi perjuangan itu. Saya kira hanya Nahdlatul Ulama punya tagline trilogi perjuangan. Trilogi perjuangan itu adalah ikhlas. Ada kata keikhlasan. Ada yakin, ikhlas, istiqomah. Pertama, Maulana Syekh memulai dari sebuah prinsip keyakinan. Kenapa tidak mulai dari yang lain? Maulana Syekh berangkat dari prinsip keyakinan. Bahwa di dalam berjuang, hanya keyakinanlah yang menyebabkan orang itu mencapai derajat kemuliaan. Syekh Amin Al-Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub memberikan penjelasan bahwa orang yang memiliki derajat keyakinan yang tinggi, maka itulah termasuk arfa'ud darajat. Adalah derajat yang paling tinggi adalah orang yang memiliki keyakinan yang mulia. Maulana Syekh memberikan roh perjuangan, spirit perjuangan itu berangkat dari sebuah prinsip keyakinan. Pengurus-pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pembina ya, organisasi Nahdlatul Ulama dimanapun berada, di saat memiliki prinsip keyakinan, maka dialah sesungguhnya orang yang akan menahodai, memimpin, memajukan sebuah etapa perjuangan. Maka di dalam Nahdlatul Ulama ada tagline yang paling spesifik adalah berangkat dari sebuah prinsip yakin. Berorganisasi adalah keyakinan. Nahdlatul Ulama memiliki berbagai macam ritual-ritual keagamaan, berbagai macam ajaran-ajaran yang semuanya terpatri dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih spesifik dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka dalam hal itu, bahwa di saat kita menjadi ya pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, prinsip keyakinan inilah. Sehingga Allah SWT memberikan keyakinan kepada kita sekalian adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang. Bahkan kematian itu dinisbahkan dengan prinsip keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay al-maut. Artinya bahwa berprinsip dalam perjuangan itu adalah sampai totalitas. Ya, la nisfa, tidak setengah-setengah. Kita totalitas. Udkhulu fi Nahdlatul Ulama kafah. Masuklah di dalam organisasi Nahdlatul Ulama secara totalitas. Itulah prinsip yang pertama, adalah yang dihadirkan oleh Almarhumullah Bapak Maulana Syekh adalah prinsip keyakinan. Maulana Syekh pulang dari madrasah Salatiyah, mengemban visi misi guru beliau, trio mahaguru beliau, yaitu Almarhumullah Maulana Syekh Hasan Muhammadil Masyad, Almarhumullah Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Almarhumullah Maulana Syekh Salim Rahmatullah. Itulah mahaguru beliau yang selalu menjadi buah bibir beliau di saat mengajarkan kita dulu di Ma'had Darul Quran wal Hadis, menyebutkan 3 mahaguru beliau. Meskipun guru-guru beliau yang banyak yang lain, tapi inilah mahaguru beliau yang selalu beliau sebut, yaitu Maulana Syekh Hasan Masyad, Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim Rahmatullah radhiyallahu anhum warhamahum. Itulah
beliau mengemban visi misi beliau. Ya, Zainuddin, silakan kau pulang ke Lombok, perbaiki umatmu, perbaiki akhlak bangsamu, dan dirikanlah sebuah lembaga, ya, pendidikan organisasi. Inilah, ya, visi perjuangan Al-Mu'min Malaysia adalah berangkat dari keyakinan. Keyakinan akan sebuah hasil perjuangan. Maka di saat kita berjuang, berangkatlah dari keyakinan. Jika ada keraguan, maka kegagalanlah yang kita akan raih. Maka itulah obat resep yang paling mujarab yang Maulana Syekh hadirkan kepada kita pejuang Nahdlatul Ulama adalah prinsip keyakinan. Mungkin kita tak punya apa-apa, mungkin kita tak berada, tapi kita memiliki keyakinan. Inilah obat injeksi yang paling mujarab bagi seluruh kadar perjuangan Nahdlatul Ulama. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang secara totalitas. Nahdlatul Ulama memiliki tagline yang dihadirkan oleh Al-Mu'min Malaysia adalah keyakinan. Saya menyambut baik statement-statement dari kiai kita dari Sumatera Utara, Masya Allah, tabarakallah, punya keyakinan untuk menyebarkan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Insya Allah kita bersinergi dengan ormas-ormas Islam yang lain di situ. Ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Mari kita bersatu padu, mari kita bergandeng tangan untuk saling menyebarkan fastabiqul khairat, Nahdlatul Ulama fil khair, Nahdlatul Ulama fastabiqul khairat. Nahdlatul Ulama berada dalam prinsip-prinsip menyebarkan kebaikan, universalitas kebaikan yang disebarkan kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian Nahdlatul Ulama memiliki konsep fastabiqul khairat, berkompetisi dalam meraih kebaikan. Saya berharap, ya, terutama ketua pengurus Nahdlatul Ulama tentu berharap pada kita semua pengurus Nahdlatul Ulama memiliki prinsip yang pertama adalah keyakinan. Yakinlah di dalam berjuang. Waman tayakkana bi jihadihi fi Nahdlatul Ulama nalal barokah. Nah, ini Maulana Syekh Sulaiman mengingatkan gitu. Siapa saja yang punya keyakinan berjuang di Nahdlatul Ulama pasti mendapatkan keberkahan. Waman tayakkana bi jihadihi fi Nahdlatul Ulama nalal barokah. Siapa saja yang yakin akan perjuangan Nahdlatul Ulama, maka dia akan meraih keberkahan itu. Ini prinsip dasar kita untuk memompa semangat perjuangan kita adalah keyakinan, yakin. Yang kedua, secara singkat ingin saya jabarkan adalah ikhlas. Ikhlas menjadi lambar, menjadi penjahit semua keyakinan tadi. Di saat kita berjuang, tentu ya segala awaik, rintangan, ya cobaan pasti akan kita hadapi di dalam tengah perjuangan. Maka keikhlasanlah yang akan melambari, yang akan menghiasi dalam seluk-beluk perjuangan kita. Maka Maulana Syekh di dalam banyak wasiat beliau, di wasiat rungan masa, ya banyak menjelaskan tentang konsep keikhlasan. Maka konsep keikhlasan itu sesungguhnya ada pada muara sami'na wa ta'na. Di saat kita sami'na mendengar dengan pikiran, mendengar dengan logika pikiran, mendengar dengan keyakinan, mendengar dengan keikhlasan, maka akan melahirkan sebuah prinsip ata'na, ketaatan totalitas. Maka berangkatlah dari keikhlasan untuk menerima perjuangan itu. Maka tagline perjuangan yang dihadirkan oleh Al-Mu'min Malaysia adalah ikhlas. Mukhlishina lahuddin hunafa'a. Maka orang-orang yang mampu mengupgrade keyakinan, mengupgrade derajat keagamaannya adalah orang yang mampu memiliki keikhlasan totalitas terhadap perjuangan, keyakinan totalitas dan keikhlasan totalitas kepada ruh-ruh perjuangan yang sedang dijalaninya. Ini prinsip dasar yang dihadirkan oleh Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga adalah al-istiqomah. Istiqomah. Kenapa ini dihadirkan nomor 3 oleh Bapak Maulana Syekh? Seling Bapak Maulana Syekh menyebut al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, disiplin, continue, ya, terus berkesinambungan, tanpa menyerah, tanpa mengalah, tanpa pernah ya pesimis dalam perjuangan. Itu makna istiqomah. Maka sesungguhnya Maulana Syekh cukup memberikan kita obat mujarab dalam perjuangan itu adalah memupuk keyakinan, mempertebal keikhlasan, dan memperkokoh keistiqomahan. Itulah prinsip dasar ya, yang dihadirkan oleh Al-Mu'min Syekh kepada kita sekalian. Artinya bahwa kalau orang yang istiqomah, pasti dia sabar. Maka tidak perlu tambah-tambah lagi. Ada yang menambah, yakin, ikhlas, istiqomah, sabar. Enggak, Maulana Syekh sudah menyebutnya.
Begitu likulli man istaqama faqad sabara. Setiap orang yang sabar, orang yang istiqomah pasti sabar. Tapi belum tentu orang yang sabar itu istiqomah. Coba. Tuh. Setiap orang yang istiqomah pasti memiliki sifat sabar. Tapi belum tentu orang yang sabar memiliki sifat istiqomah. Makanya cukup Maulana saya menyebutnya trilogi perjuangan. Kalau ditambah-tambah lagi ya bukan trilogi namanya. Ya. Jadi yakin, ikhlas, istiqomah. Man istaqomah. Orang yang istiqomah. Di dalam konsep Quran, Masya Allah, tabarakallah. Maulana saya menggabungkan syamil, kamil, jami' dalam ruh. Ya, resep perjuangan yang dihadirkan oleh Maulana saya kepada kita sekalian. Saya kira ini menjadi statement sekaligus menjadi vitamin dalam perjuangan kita, yaitu memupuk keyakinan. Mari beryakin di dalam berorganisasi. Jika Anda yakin kepada Zainuddin, maka Anda akan mendapatkan keberkahan. Dia yakin kepada Nahdlatul Ulama, kita akan dapatkan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah. Nahdlatul Ulama dihadirkan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Abdul Majid untuk menyebarkan ya intisyari Nahdlatul Ulama, menyebarkan Nahdlatul Ulama di seantero dunia. Wansyur wahfal wa ayyid Nahdlatul Ulama fil alamin. Termasuk alhamdulillah di Sulawesi, di Sumatera, kemudian di Gorontalo, kemudian di Papua, alhamdulillah. Terima kasih semua seluruh para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Insyaallah Maulana Syekh Zainuddin Atsani akan terus memantau, memberikan kita ruh spirit perjuangan sebagai pelanjut ya organisasi Nahdlatul Ulama yang dihadirkan oleh Maulana Syekh Zainuddin Awal. Ya, dalam terminologi Nahdlatul Ulama itu jangan lupa bahwa ada Zainuddin Awal dan ada Zainuddin Tsani. Ya, dan ada Zainuddin Salis terusnya. Itu adalah tradisi sanad-sanad ilmu, sanad-sanad barokah, sanad-sanad nahdiyah yang dihadirkan dalam terminologi Nahdlatul Ulama. Sekali lagi ini yang dapat saya sampaikan karena sudah ya terlalu sore, mungkin di Papua sudah hampir malam ya. Maka ini yang menjadi spirit perjuangan kita. Sekali lagi organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bergerak dalam trilogi pergerakan, yaitu pendidikan sosial dan dakwah, kemudian dilambari dengan injeksi obat mujarab, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sampaikan kepada Sekjen PBNW, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan MA yang telah memberikan materi penguatan ke-NW-an secara sangat dalam dan universal sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi penambah imun bagi kita dalam berjuang dan mengepakkan sayap-sayap kebesaran organisasi. Selanjutnya kita akan beranjak ke acara berikutnya, Irsadat wa Taujihat, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Ladu Gede Zainuddin Atsani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang dia hormati Umuna Roisam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur beliau agar terus-menerus bisa mendoakan serta membimbing kita berjuang di Nahdlatul Ulama. Amin. Allahumma amin. Yang hormati seluruh jajaran
Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang saya hormati rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Wathon, yang saya hormati pengurus wilayah Gorontalo, pengurus wilayah Papua, pengurus wilayah Sulawesi Barat, pengurus wilayah Sumatera Utara yang baru saja dilantik, yang ucapkan tampiasih, ucapkan terima kasih. Begitu juga perwakilan Nahdlatul Wathon yang ada di Mesir, yang berada di Arab Saudi, begitu juga pengurus wilayah yang lain di seluruh Indonesia yang sempat hadir, begitu juga pengurus badan otonom, para tokoh, para sepuh, singkatnya hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi melalui virtual. Insya Allah, silaturahmi dalam bentuk apapun tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Jadi kita adakan pelantikan, begitu juga kita mengadakan pembayatan. Semuanya sudah mendengar isi baiat, tinggal bagaimana kita menjalankan, karena pembayatan itu sesuai dengan tradisi dari pendiri Nahdlatul Wathon, Ninidah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah, tadi dari Sekjen PBNU juga sudah memaparkan tentang PNU-an, sudah banyak dari A sampai Z, sudah banyak ya. Mungkin nanti kalau mau lebih lagi seperti pengurus wilayah yang lain, kita mengadakan Zoom meeting khusus untuk pengurus wilayah masing-masing, begitu juga perwakilan dan lain sebagainya. Itu bisa. Itu sering kita lakukan karena adanya pandemi COVID-19, tapi insya Allah setelah COVID-19 tahun 2022 mudah-mudahan sudah mulai longgar, kami dari pengurus besar Nahdlatul Wathon bisa berjalan lagi, bisa berkeliling lagi ke tempat-tempat Lungguh Sami di semua provinsi di seluruh tanah air, begitu juga perwakilan Nahdlatul Wathon yang berada di luar negeri. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan, yakin, ikhlas, istiqomah oleh Pak Sekjen, yaitu dari Nini Maulana Syekh, itu luar biasa. Itu sebagai pegangan kita berjuang di Nahdlatul Wathon. Tapi keyakinan, keikhlasan, keyakinan, keistiqomahan itu tidak akan bisa kita jalankan tanpa adanya kemauan dari hati. Setiap pengajian majelis tidak bosan, saya selalu mengulang, mulailah semua perjuangan itu dari hati. Dari hati. Dari hati dan dari hati. Karena hati kita baik akan menggambarkan pekerjaan kita baik, akan menggambarkan tingkah laku kita baik. Ya, kalau hati kita sudah baik, tingkah laku, pekerjaan, perbuatan, ucapan pasti akan baik. Saya yakin itu pasti akan baik. Ternyata di ilmu kedokteran juga sebuah pikiran itu akan terbentuk dimulai dari hati. Jadi saraf yang ada dari hati kita itu akan ke otak kita dan lain sebagainya, itu ilmu kedokteran ya. Para dokter saraf lebih tahu, cuma itu memang segala sesuatu itu dari hati. Nah, itu yang tunas kepada kita semuanya, khususnya untuk pengurus yang baru saja dilantik, kita mulai berjuang di Nahdlatul Wathon, mulai dari hati kita, agar keikhlasan kita, keyakinan kita, keistiqomahan kita itu benar-benar sesuai pekayunan pendiri Nahdlatul Wathon. Insya Allah, Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Seperti yel-yel yang selalu beliau sampaikan di setiap awal pidato beliau, begitu juga di awal pidato Mamit yang almarhum Dr. Andes Haji Lalu Gede Sentana sebagai pencetus yel-yel pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Itulah harus kita ikuti bagaimana contoh yang telah ditinggalkan oleh beliau-beliau, para pendahulu kita, para tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon yang terdahulu, bagaimana cara beliau berjuang, bagaimana keikhlasan beliau berjuang, yang yakin semuanya dari hati. Seperti Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini didirikan oleh Nini Maulana Syekh jelas dengan niat yang suci, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih atas perintah dari guru besar beliau
Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi. Beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu semua karena kecintaan beliau kepada guru-guru beliau, itu karena beliau terdorong dengan sami'na wa ata'na, seperti yang beliau sarankan kepada kita semua, kita harus selalu sami'na wa ata'na kepada pimpinan kita. Nah itu. Nah, jadi beliau mengajarkan bagaimana beliau sami'na wa ata'na kepada guru beliau sehingga mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon yang diawali dengan pendirian madrasah NWDI, kemudian yang diawali dengan pesantren, ya, santren. Pertama itu santren Al-Mujahidin, kemudian madrasah NWDI, madrasah NBDI, kemudian organisasi Nahdlatul Wathon. Itu didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Memang hanya ada satu organisasi yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau yang lain itu adalah madrasah, NWDI itu adalah madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. NBDI itu juga adalah madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Makanya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, hanya satu organisasi yang beliau dirikan untuk menaungi dua lembaga pendidikan dan sampai sekarang menaungi seluruh lembaga pendidikan yang ada di Nahdlatul Wathon, yang alhamdulillah di seluruh tanah air berjumlah 1.500 lebih lembaga pendidikan di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon tercinta, karya seorang wali, Nini Dah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Untuk itu, yang memohon kepada kita semua untuk tetap menjaga kekompakan, keutuhan, dan selalu bersatu dalam apapun gerakan kita, dalam apapun irama perjuangan kita di Nahdlatul Wathon. Tetap kita koordinasi. Makanya sejak yang dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang langsung membuat sekretariat PBNW. Nah, di situ seluruh apapun kegiatan itu bisa disampaikan ke sekretariat PBNW untuk membantu kegiatan organisasi di seluruh tanah air, di seluruh dunia, dimanapun berada. Sekretariatan 24 jam on. Insya Allah paling telat 1 kali 24 jam, apapun itu sudah nyampe kepada tiang. Asal disampaikan dengan tepat, dengan kita baik, insya Allah semuanya akan disampaikan kepada tiang sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan tampiasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga pelantikan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik, khususnya juga kepada pelunggu kami semua, 4 pengurus wilayah ya di 4 provinsi yang ucapkan tampiasih, yang ucapkan terima kasih. Pelunggu kami semua mau bergabung di Nahdlatul Wathon, mau menjadi pengurus Nahdlatul Wathon, insya Allah kita semua, pelunggu kami semua tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam doa ini dah pendiri Nahdlatul Wathon, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang selalu mendoakan kita di setiap pidato beliau, di setiap awal pidato beliau, agar warga Nahdlatul Wathon, baik yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan, agar masuk surga bighairi hisab, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tetap berada di garis perjuangan Nahdlatul Wathon, tetap berada di Nahdlatul Wathon, insya Allah kita akan masuk di doa beliau, masuk surga bighairi hisab. Amin, Allahumma amin. Mungkin Niki saja yang dapat yang sampaikan. Niki sudah sore, waktu kita di setiap provinsi berbeda, tapi hati kita satu, semangat kita satu untuk kemajuan Nahdlatul Wathon. Perjuangan kita, pergerakan kita adalah untuk umat, adalah untuk agama kita dan nusa bangsa kita, yaitu Indonesia. Seperti lagu yang beliau ciptakan, lagu Mars NW, ya, negara kita berpancasila, ada undang-undang dasar dan lain sebagainya. Insya Allah beliau adalah warga negara yang sangat taat, makanya sewajarnya beliau diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 2017, ya, pada 2017. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ngiring keberkahan dari beliau. Insya Allah keberkahan itu akan sampai kepada kita semua asal kita ikhlas berjuang di Nahdlatul Wathon.
Nggih, sampun nikah atur tiang sekali lagi tiang ucapkan tampi asih kepada pelunggu sami semua yang hadir dan pelunggu sami semua yang dilantik. Nggih, sekali lagi tiang ucapkan tampi asih yang luar biasa yang tidak terhingga kepada pelunggu sami semua. Semoga kita semua selalu bersama. Kita semua di Nahdlatul Wathon ini berkeluarga. Kita bersaudara dalam Nahdlatul Wathon, tidak ada orang lain. Di saat kita sudah bergabung di Nahdlatul Wathon, bergabung di organisasi Nahdlatul Wathon, kita adalah saudara. Kita adalah saudara, tidak ada orang lain. Sudah sewajarnya kita saling menasihati, kita saling mengingatkan, dan tetap menjaga kekompakan kita. Tapi yang penting tetap yakin, ikhlas, istiqomah, dan selalu sami'na wa ta'na dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Nggih, sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Dalu Gede Zainuddin As-Sani, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, yang sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting bagi kita semua. Di antaranya adalah pesan persatuan, di antaranya adalah pesan untuk selalu bersama-sama di garis perjuangan, di antaranya juga adalah pesan-pesan untuk yakin, ikhlas, istiqomah dalam berorganisasi. Mudah-mudahan pesan-pesan yang beliau sampaikan tadi dapat kita simak dan kita implementasikan dalam rangka melaksanakan amanah dan tugas organisasi kapanpun dan dimanapun kita berada. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita kepada acara terakhir, yakni acara doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LC MPD. Kepada beliau disilakan. Izin Pak Dokter sebelum ditutup dengan doa. Izin. Jadi ada pesan dari Sumatera Utara, mohon doa, mohon diijazahkan doa Hizbun Nahdlatul Wathon dari Sumatera Utara. Itu pesan kepada saya, Pak Dokter. Izin. Ya, saya koordinasi dulu dengan panitia, supaya tertib dulu prosesi pelantikan kita ini. Kita akhiri dengan doa. Perlu yang sampaikan sedikit, kalau untuk pelantikan biasa tetap umunah, yang belum berani melangkahi beliau, yang hanya sebagai baiat di setiap pelantikan, doa, ijazah, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa Zoom khusus nanti untuk yang mau ijazahan bersama Roisam, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Bagaimanapun beliau adalah putri pendiri dari Nahdlatul Wathon, ya kebarokahan sangat luar biasa ada di beliau. Walaupun beliau seorang wanita, walaupun beliau menganggap dirinya biasa, tapi yang yakin beliau mengikuti ayahanda beliau. Beliau adalah seorang waliullah yang yakin, yang sangat yakin. Ya, kita meminta keberkahan dari Umuna, kapan dijadwalkan, tinggal tiang matur ke beliau dan kita ijazahkan, insya Allah. Sampun nikah, ampura. Saya kira sudah clear penjelasan dari Maulana Syekh tadi mengenai tradisi pengijazahan doa. Untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan baiat dan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon, untuk berkahnya acara kita ini, mohon sekali lagi kesediaan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan LC untuk memimpin doa. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita menutup acara kita dengan kita bersama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kana bima 'allamta مع القدر أنثى وذاك بوافقنا ووكله لما تهتدي ربنا أصلح لنا كل
ربنا أصلح لنا كل شؤون ربنا كل ديون قبل أن ربنا يسر لنا بكتاب فيه لله شفاء وعلى بالمصابيح أمرتك فسبح على ما أشهد وعلى وباطن وظاهر أمرتك جسد من عميق على ما أشهد وعلى وباطن وظاهر أمرتك فسبح الجيش بما إلهام على معاشي ومحلي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اهدنا بهداية الإخلاص وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق الاسم الأعظم والإخلاص واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق الاسم الأعظم والإخلاص واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق الاسم الأعظم والإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته